Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Astrid Mangsa Girinda Pujastawa dari SMA Negeri 2 Kota Malang. Kali ini saya akan membawakan inovasi saya yang akan saya ikutkan dalam lomba EJIS. Inovasi yang akan saya bawakan yaitu adalah Sakti. Sakti sendiri yaitu adalah akronim dari literasi dan investasi. Seperti apa gambaran dari Sakti? Anda bisa mendengarnya dari asisten saya yang nanti akan menjabarkan kepada Anda. Silakan. Coba dibayangin, tumpukan tugas nulis anak-anak sekolah yang tebalnya bukan main itu, ujung-ujungnya kemana ya? Sayang banget kan, semua usaha, kreativitas, semua potensinya itu seringkali cuma jadi sebaris nilai di raport. Sebagian besar proyek sekolah, apalagi yang berhubungan sama literasi, seringkali cuma jadi tugas administratif. Potensi kreatif para siswa itu kayak terkunci di tumpukan kertas, nggak ada nilai ekonominya sama sekali. Di satu sisi, kita punya dunia sekolah yang aman, nyaman, di mana nilai ya cuma angka di atas kertas. Nah, di sisi lain, ada industri penerbitan yang, jujur aja, kejam dan kompetitif. Sebuah karya harus berjuang mati-matian biar laku. Kelihatan kan, ada jurang yang lebar banget di antara keduanya. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Gimana caranya kita bisa menjembatani jurang itu? Oke, pertama-tama mari kita bedah lebih dalam soal masalah literasi tanpa nilai ekonomi ini. Kita lihat juga gimana industri penerbitan konvensional sekarang lagi berjuang keras buat bertahan di era digital. Dan inilah solusinya, program Sakti. Ini singkatan dari Siswa Aktif Berinvestasi dan Literasi. Ini beneran sebuah model terobosan yang langsung menggabungkan skill bahasa sama kecerdasan finansial. Genius! Nah, sekarang kita lihat gimana sih cara kerjanya? Yuk, kita bedah konsep inti yang brilian dari program SECTI ini. Jadi para siswa ini riset pasar dulu. Mereka nemuin kalau genre horor, apalagi yang angkat urban legend lokal, itu pasarnya gede banget dan stabil. Konsep ini beneran mengubah kelas jadi semacam pabrik penerbitan mini. Ide-ide siswa diubah jadi produk nyata. Dinamika proyeknya jadi berubah total. Dari yang tadinya cuma tugas, sekarang jadi usaha patungan. Dan poin ini penting banget, karena ini soal perubahan mindset yang krusial. Uang yang dikasih siswa itu bukan iuran atau biaya, tapi investasi. Dengan harga per lembar saham cuma Rp10.000, bayangin, semua siswa bisa jadi pemilik proyek ini. Semua bisa ikutan. Programnya juga punya aturan main yang jelas loh, jadi investasinya ini bisa diakses semua siswa, tapi sekaligus juga ngajarin mereka ada batas investasi maksimal, gunanya buat ngajarin disiplin finansial dan manajemen risiko. Oke, sekarang mari kita lihat gimana hasil dari eksperimen yang berani ini. Nah, ini dia perjalanan lengkapnya. Mulai dari sesi brainstorming ide yang intensif, sampai akhirnya jadi produk yang siap dilempar ke pasar. Sebuah buku antologi horor berjudul Mereka Bukan Manusia. Dan kerennya, para siswa ini nggak cuma nulis loh. Mereka juga jadi editor, ilustrator, bahkan sampai desainer layoutnya. Lengkap. Jadi, poin kuncinya di sini adalah dari awal banget para siswa itu udah bisa lihat proyeksi return on investment-nya. Semuanya jelas dan berdasarkan data. Jadi ini bukan lagi proyek iseng-iseng, tapi udah jadi bisnis serius yang target profitnya jelas dan terukur. Strategi pemasaran mereka juga nggak kalah inovatif sama cara mereka cari modal. Mereka nggak nunggu pembeli datang, tapi beneran jemput bola. Mereka targetin ribuan orang tua dan komunitas sekolah di momen yang super strategis, pas hari pembagian rapor. Dan hasilnya? Wow, proyek ini nggak cuma capai target, tapi juga ngasih return on investment sebesar 30% buat para pemegang sahamnya, yaitu siswa-siswa itu sendiri. Artinya apa? Simpelnya, setiap 10.000 yang mereka investasikan, balik jadi Rp13.000. Itu angka yang luar biasa banget buat sebuah proyek sekolah kan? Nah, ini yang menarik banget nih. Coba lihat datanya. Ini nunjukin kalau profil investornya itu sehat banget. Ada yang jadi investor pemula, yang cuma beli 1 lembar saham, sampai ada investor strategis yang investasinya maksimal. Ini bukti kalau model Sakti itu beneran bisa diakses oleh semua siswa, nggak peduli latar belakang finansial mereka gimana. Kutipan dari salah satu siswa ini, kena banget. Ini benar-benar nunjukin dampak pendidikan yang mendalam dari program Sakti. Jadi pelajarannya bukan lagi cuma soal bahasa, tapi soal paham dunia nyata, soal risiko, dan soal profit. Program ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal pendidikan. Ini bukti kalau ruang kelas itu bisa jadi inkubator bisnis, yang nggak cuma ngasilin profit, tapi yang lebih penting lagi, ngasih pengalaman yang harganya nggak ternilai. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Sakti yang dibawakan oleh asisten saya. Bagaimana? Bapak Ibu, apakah program Sakti ini layak dipertimbangkan untuk menjadi inovasi yang bisa dibagikan di guru-guru lain dalam skala regional atau nasional? Jawabannya berada di Bapak Ibu semua. Saya berharap program ini tidak hanya berhenti di SMA Negeri 2 Kota Malang dan dapat menjadi program yang bisa mewarnai Indonesia khususnya dalam bidang literasi dan investasi. Salam Bapak Ibu guru hebat.